Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, salawat wassalam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab tauhid, masih tentang bab qaulillahi ta'ala afa aminu makrallah, yaitu orang-orang yang merasa aman dari siksaan, azab atau tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Kita belum selesai pada hadis yang lalu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam su'ila anil kabair. Beliau ditanya tentang dosa-dosa besar. Apa itu asyirku billah wal ya'su min rauhillahi wal amnu min makrillah. Yang pertama, yang termasuk dosa besar adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahirul itlaq, bahwasanya makna isyrak di sini adalah zahirnya, yaitu syirik secara umum, tidak dikhususkan. Annal murad bi asyirk al-asghar wal akbar wa huwa zahir, li'anna asyirk al-asghar akbar minal kabair. Ya, bahwasanya syirik kecil itu kalau sering dilakukan bisa menjadi besar. Ya. Sebagaimana ya qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan bahwasanya ya bersumpah kepada Allah, ya bersumpah atas kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala itu lebih aku cintai daripada bersumpah ya atas kebenaran tapi bukan nama Allah. Sebenarnya dua-duanya ini salah, cuman tingkatannya masih lebih mending orang yang berbohong, berdusta tapi bersumpahnya atas nama Allah. Ini masih mending. Kenapa? Yang menjadi masalah di sini adalah ketika dia berbohong, ya. Jadi yang dia lakukan adalah maksiat berbohong. Berbeda dengan sumpah kepada selain Allah. Ini jatuhnya kepada akidah, jatuhnya kepada yang pokok. Apa itu? Syirik. Ya, wa dzalika li anna sayyi'ata asy-syirk a'zam min sayyi'atil kadzib. Kenapa? Karena buruknya syirik itu lebih besar daripada buruknya berbohong. Fadalla ala anna syirka minal kabair mutlaqa. Bahwasanya sehingga ini menunjukkan syirik yang ada dalam hadis ini adalah termasuk kabair secara mutlak. Wasyirku billah, sehingga syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di sini yatadammanu syirk, ya, yang mana syirik bi rububiyyatihi au bi uluhiyyatihi au bi asma'ihi wa sifatih. Bisa dengan syirik rububiyahnya, syirik uluhiyahnya, syirik asma dan sifatnya. Terserah. Kemudian yang kedua adalah termasuk kabair al-ya'su mir rauhillah. Berputus asa dari rahmat Allah, al-ya's, faqdur raja, yaitu ya'as di sini adalah hilangnya harapan. Warauh bi fathir ra qaribun min ma'na rahmah. Jadi rauh itu ya bermakna rahmah. Wa huwal faraj wat tanfis, yaitu faraj itu artinya keluar, ya, solusi. Ya, mohon maaf, makanya bahasa Arabnya kemaluan wanita namanya, mohon maaf, farjun.
Ya. Jadi namanya farjun. Dinamakan farjun karena tempat keluar. Ya, kita keluar dari sana semua, dinamakan dengan namanya farj. Ya, sehingga ya wahwal farju wat tanfis. Ya, rahmat itu adalah termasuk yang namanya solusi. Wal ya'su mir rauhillah, sehingga orang yang berputus asa dari solusi, dari jalan keluar, min kaba'ididz dzunub, termasuk dosa besar, linata ijihi as-sayyi'ah. Kenapa? Karena hasilnya akan menjadi buruk. Orang yang berputus asa. Yang ketiga, al-amnu min makrillah, merasa aman, tenang dari yang namanya maker. Apa? Maker ini bisa bermakna tipu daya, bisa bermakna siksaan, bisa bermakna azab. Bi an ya'siyallah, dengan apa dia merasa aman itu dari siksaan Allah, yaitu dia bermaksiat ma'a istidrajihi bin ni'am, tapi nikmat terus ada. Ya, nikmatnya terus ada. Ya, ini istilahnya dengan apa namanya? Ya, salat dia tinggalkan, maksiat terus jalan. Ya, salat dia tinggalkan, maksiat terus jalan. Rezekinya ngalir terus. Rekeningnya penuh, tidak kerja tapi datang terus. Terisi terus. Ya. Bahkan malamnya masuk klub malam. Biasa saja, tidak mengalami apa-apa. Ya. Sedangkan yang sholatnya rajin, jamaahnya 5 waktu, bahkan qobliyah, bahkan ada ba'diyahnya, sholat malamnya, mohon maaf, sepertinya rizkinya segitu-segitu saja. Ya. Maka orang yang diberikan apa namanya istilahnya melakukan maksiat tapi rizkinya lancar, ya, maksiat rizkinya lancar, dia berjualan malam hari, ditinggalkan maghribnya, ditinggalkan isyaknya, ya, merasa wajib menafkahi keluarga, makanya harus bekerja, dia tinggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dapat yang namanya harta tersebut. Inilah sebagaimana sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga dia bermaksiat kepada Allah tapi nikmatnya terus bercucuran. Dia tetap mendapatkan nikmat. Sehingga ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 182 dan 183. Walladzina kazzabu bi ayatina, orang-orang yang kadzab, orang-orang yang berdusta terhadap ayat-ayat kami. Ini kata Allah, sanastadrijuhum, kami akan apa namanya istilahnya berikan dia tempo, ya, akan kami berikan dia tempo min haitsu la ya'lamun, yang mana suatu saat akan diambil dari arah yang dia tidak tahu. Pasti Allah akan ambil, tapi kapan? Allahu a'lam. Sehingga Allah katakan wa umli lahum, kami berikan dia tempo. Ingat, inna kaidi matin, sesungguhnya siksaanku, tipu dayaku sangatlah kuat. Dalam surat yang lain Allah Ta'ala mengatakan falamma nasu ma dzukkiru bihi, ya, ketika mereka nasu ma dzukkiru bihi, nasu yaitu melupakan, ya, madzukiru bihi, apa yang telah diingatkan kepadanya. Falamma nasu madzukiru bihi, kemudian apa? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai, kami akan bukakan baginya segala pintu
kehidupan. Ya. Kami akan bukakan segalanya, kata Allah. Kulla abwabin, segala pintu dalam segi kehidupan. Hatta idza farihu, sampai kapan? Sampai dia merasa senang, puas, ya, merasa senang, bahagia, bima utu, terhadap apa yang telah diberikan. Baru Allah katakan di sini, akhadnahum baghtah, kami akan ambil dia, kami akan siksa dia baghtah, secara tiba-tiba, faidahum mublisun, dan ketika itu mereka dalam keadaan berputus asa, tidak bisa bergerak. Inilah yang namanya istidraj dalam ayat ini. Ya. Dia berjualan terus siang malam, tokonya 24 jam. Yang dia jual bukan yang halal, yang haram pun dia jual. Dia sediakan semuanya di sana. Ya. Kita lihat, subhanallah, warungnya atau tokonya penuh terus, penuh, sehingga keuntungan dia dapat berlipat-lipat, bahkan nanti buka cabang. Disinilah kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, ya, beliau mengatakan, menulis bahwasannya segala segi kehidupan, sendi-sendi kehidupan dibukakan oleh Allah. Rizkinya dilancarkan, diberikan ini, diberikan B, C, sampai Z diberikan. Sehingga kalau kita lihat orang-orang banyak sekarang, mana lebih banyak? Orang kaya dari golongan muslim atau orang kafir? Mana lebih banyak? Ya, masih banyak orang kafir yang lebih kaya. Ya, lebih banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kalau kita lihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika saat itu, ya, beliau terpisahkan, artinya beliau akan bersumpah tidak akan menggauli istri-istrinya. Dalam surat At-Tahrim itu juz 28 tentang pengharaman. Intinya beliau tidak menyendiri ketika saat itu. Menyendiri beliau, subhanallah. Apa ya? Umar radhiyallahu anhu berkunjung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidur di atas tikar. Dan di dalam rumahnya hanya ada seember air, embernya pun sudah lapuk. Maka Umar radhiyallahu anhu menangis melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa menangis? Sehingga Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kenapa engkau menangis wahai Umar?" Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya, ya, Umar mengatakan bahwasanya itu loh, lihat ya, secara makna, lihat Raja Persia dengan Raja Romawi, mereka hidup dalam kemewahan, tapi engkau tidur hanya di atas selembar tikar, di dalam hanya ada seember air yang embernya pun sudah lapuk. Maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, secara makna beliau bersabda ketika saat itu, ya, bahwasannya, ya, segala sesuatu, ya, kenikmatan orang kafir itu diberikan secepatnya oleh Allah, dibayar kontan di dunia, sehingga secara makna di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih
kekal. Mungkin di dunia dia hanya merasakan. Yang dia rasakan mungkin secara ekonomi dan sebagainya, sosial dan sebagainya mungkin sedikit. Tapi ini di dunia. Mudah-mudahan kita mampu bersabar atas ujian di dunia ini yang sebentar ya. Karena orang yang Allah berikan, Allah matikan dia ya, dalam tempo 100 tahun bahkan lebih, dihidupkan 100 bahkan lebih ya, qala kam labista, qala labisna yauman au ba'dha yaum. Orang yang 100 tahun hidupnya saja itu merasa hidupnya seperti sehari. Yang hidupnya 100 tahun serasa 1 hari. Bahkan dikatakan ya, yauman au ba'dha yaum, atau sebagian hari saja, tidak sampai 1 hari pun. Sehingga kehidupan di sanalah yang lebih nyata, kehidupan sanalah yang lebih kekal dan abadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga wa zahiru hadzal hadis, sehingga 3, kita kembali ke hadis tadi ya, wa zahiru hadzal hadis, sehingga zahirnya hadis ini al-hasr, sepertinya menunjukkan pembatasan. Yang namanya dosa besar hanya syirik, kemudian berputus asa, kemudian merasa aman dari siksaan Allah. Hanya itu, seakan-akan. Padahal walaisa kadzalik, tapi bukan itu maksudnya. Li'anna hunaka kabair. Kenapa? Karena selain daripada ini ada dosa-dosa besar yang lain, ghairu hada, selain daripada ini. Walakinnar Rasul sallallahu alaihi wasallam, inilah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu menjawab, yujibu kulla sa'il bima yunasibu halah. Selalu menjawab pertanyaan disesuaikan dengan siapa yang bertanya. Ya, jawabannya sesuai, dilihat. Bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan pelimplan, tidak, tapi melihat siapa yang bertanya. Yang bertanya mungkin orangnya kuat, mungkin dia jawab ini. Yang bertanya orangnya lemah, dia jawabannya ini. Orang yang bertanya adalah orang yang kaya, jawabannya ini, dan sebagainya. Bukan pelin-pelan, tidak, tapi jawaban ini disesuaikan dengan keadaan. Dalam Rasul SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik? Kan begitu. Dalam satu sisi, dalam satu hari beliau pernah mengatakan yang paling terbaik adalah sholat di awal waktu. Dalam hadis lain banyak berbeda. Amalan apa yang paling dicintai? Ya. Ini menunjukkan bahwasannya berbeda. Setiap Rasulullah SAW menjawab itu pasti akan, jawabannya akan berbeda, disesuaikan dengan si penanya. Ya, maka di sini fala'allahu ra'a hadha sa'il 'indahu syai' minal amni min makrillahi awil ya's min rauhillah. Maka ya mungkin bahwasanya fala'allahu, mungkinan bahwasanya yang bertanya di sini ya, indahu syai', dia memiliki sesuatu permasalahan tentang apa? Tentang merasa aman dari makarnya Allah atau merasa putus asa dari rahmat Allah. Fa'arada an yubayyina lahu dzalika, sehingga Nabi SAW menginginkan untuk menjelaskan hal tersebut. Wa hadhihi mas'alah yanbaghi an yuftina lahal insan. Disinilah bahwasannya masalah seperti ini hendaklah seorang manusia pandai, terutama seorang dai. Seorang dai harus pandai fima ya'ti minan nusus syar'iyyah mimma zahirut ta'arud. Hati-hati. Terutama bagi seorang dai ketika ada nas yang seakan-akan bertentangan menurut akal kita. Seakan-akan bertentangan menurut kita, hati-hati. Maka ini harus diselesaikan dengan, mohon maaf, beliau mengatakan yuftin. Yuftin ini fatona. Apa fatona? Cerdas. Harus cerdas melihat hadis. Seakan-akan bertentangan, padahal bukan bertentangan, tapi dijadikan satu, dijamak. Salah satu contoh, Nabi SAW pernah mengatakan, ya, tidak ada sholat bagi yang tidak membaca
Al-Fatihah. Dalam satu sisi Allah Subhanahu wa taala mengatakan apabila dibacakan Al-Qur'an hendaklah dia mendengarkan. Kalau kita lihat di sini bertentangan. Tapi disinilah peran para ulama kita. Para ulama salafus saleh berusaha menggabungkan nas-nas yang ada. Bagi kita, mohon maaf, orang awam terasa ta'arud, terasa bertentangan. Oh, ini harus cari yang rojih, tidak langsung begitu. Tapi bagaimana dikompromikan kedua hadis ini? Nah, sehingga muncullah pendapat-pendapat. Ya, sebagaimana kalau kita lihat, kalau pendapatnya Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, orang yang sholatnya jahar, maka makmum tidak perlu membaca surah Al-Fatihah. Kalau imamnya baca sholatnya sholat sir, maka makmum membaca Al-Fatihah. Ini namanya penggabungan. Ya, fayahmilu kulla wahidin minha 'alal halil munasibah. Sehingga apa? Bahwasanya dia membawa segala sesuatunya 'alal halil munasibah, sesuai cocok dengan keadaannya. Liyahsulat ta'aluf bainan nusus asy-syar'iyyah, supaya terjadi penggabungan antara nas-nas yang syar'i. Ya. Kemudian hadis berikutnya wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Ya, bahwasanya dari Anas, ya, dari an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala akbarul kabair, ya, yang termasuk dosa-dosa besar al-isyraku billah, yaitu syirik kepada Allah, wal amnu min makrillah, merasa aman dari siksaan Allah, wal qunutu mir rahmatillah, wal ya'su mir rauhillah, dan orang yang berputus asa dari rahmat Allah, berputus asa dari rahmat Allah. Yang satu kunut bermakna ya'as, ya. Yang kemudian yang kedua rahmat bermakna rauh, sama saja. Ya. Ini secara makna dan sebagainya, bagian ulama mengatakan sama saja. Hanya diulangi saja. Ya, yang termasuk dosa besar adalah putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari rahmat Allah. Diulangi 2 kali. Ya. Wal khulasah, sehingga khulasah, ya, saya lompat, al khulasah yaitu kesimpulan dari pembelajaran kita, ya, an-nasair ilallah ya'tarihi syai'an. Ya, orang-orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, ilallahi ya'tarihi syai'ani, akan selalu bertemu, ya, yu'awwiqanahu ala rabbih, ya, 2 hal yang akan selalu bertemu ketika dia mendekatkan diri kepada Allah. Wahuma, yang pertama adalah al-amnu min makrillah, merasa aman dari makarnya Allah, wal qunut min rahmatillah, ya, yaitu berputus asa dari kasih sayang Allah. Fa idza usiba bid-dharra, jadi kalau orang yang berputus asa ini atau yang merasa aman ini, apabila ditimpa musibah, dharra, ditimpa kesempitan, au fata alaihi ma yuhib, atau hilangnya sesuatu yang sangat dia cintai, ya, tajidahu, kalian akan mendapatkannya, illam yudarikuhu rabbuh, kalau seandainya dia tidak pandai mendekatkan diri kepada Allah, sudah turun musibah, dia mendapatkan musibah atau kehilangan sesuatu yang sangat dia cintai, kalau dia tidak pandai-pandai mendekatkan diri kepada Allah, ingat, yastauli alaihil qunut, dia akan dikuasai oleh putus asa. Wa yastab'idul faraj, dan dia akan menjauhi yang namanya faraj, solusi, ya, menjauhi yang namanya jalan keluar, wala yas'a li asbabihi, sehingga karena sudah merasa putus asa, tidak mau menjalani sebab-sebab untuk meraihnya, karena sudah putus asa. Ya. Bahkan ada orang yang tertimpa musibah, ya,
mereka sudah putus asa, bukannya mendekatkan diri kepada Allah, udah pakai yang lain-lain, semacam narkoba biar lebih tenang, katanya fresh berpikir, datang ke dunia malam dan sebagainya. Ini orang-orang yang yang kalau seandainya dia tidak mampu mendekatkan diri kepada Allah, padahal sudah ditimpa musibah. Sehingga dalam peribahasa kita, sudah jatuh tertimpa tangga. Ya. Fatajidul insan muqiman 'alal ma'asi. Maka kalian akan mendapatkan, ya, dia akan terperosok 'alal ma'asi, dalam kemaksiatan, ma'a tawafurin ni'am 'alaih. Ya, terperosok dalam kemaksiatan, tapi apa? Dikucurkan nikmat. Wa yara annahu 'ala haqqin, sehingga dia merasa apa? Dia merasa bahwasanya, oh kayaknya benar yang saya lakukan ini. Sudah, yastamir. Ayo terusin dah. Orang enggak kenapa-napa kok. Saya minum, ya. Saya minum bir. Saya datang ke dunia malam. Mohon maaf, ya, na'udzubillah, saya berzina dan sebagainya. Tenang saja, aman-aman saja. Dibilang ada AIDS, aman kok sampai sekarang. Dibilang ada HIV, tetap selamat sampai sekarang. Ya. Karena itu di sini apa? Dia merasa apa? Oh, terusin aja fi batil. Teruskan dalam kebatilan. Ini kalau orang sudah diberikan penyakit seperti ini, hati-hati. Hati-hati. Dia merasa aman, ingat Allah katakan, akhadnahum baghtata. Kami akan ambil dia suatu saat. Ya, fala syakka anna hadza istidraj. Tidak diragukan lagi, inilah yang dinamakan istidraj. Ya, ada orang yang zakat, tidak pernah zakat. Seharusnya dia bayar zakat, tidak pernah zakat, tapi rezekinya lancar. Suatu saat Allah akan ambil. Allah punya cara untuk mengambilnya. Dihabiskan secara langsung atau bagaimana, itu terserah Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi inilah tentang bab, ya, merasa aman dari makarnya atau tipu daya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya lanjutkan, kita lanjutkan kembali. Mungkin ada pertanyaan dulu, fadhil tafadhol. Tidak ada ya? Tidak ada, saya lanjut. Bismillah. Babun minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Bab, ya, termasuk keimanan kepada Allah, sabar di atas takdir Allah. Masya Allah, ini pas babnya ini. Ya, as-sabru fil lughah, sabar secara bahasa adalah al-habs. Habs itu artinya menahan. Habs. Ya. Wa minhu qawli qutila sabra. Atau orang Arab sering mengatakan qutila sabra. Dia matinya dalam keadaan tertahan. Ya, sabron. Ai mahbusan au maksura. Terpenjara atau tertawan. Sedangkan secara istilah, sabar itu adalah habsun nafsi. Menahan nafsu ala asya'i, untuk mendapatkan atas sesuatu tersebut, wa'an asya, atau dari sesuatu yang lain. Wa huwa salasatu aqsam, sehingga sabar itu terpecah menjadi tiga, terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sabar ala ta'ah, kesabaran di atas ketaatan. Yang kedua, sabar untuk tidak bermaksiat. Yang ketiga adalah sabar sabar dalam takdir Allah. Poin kita kan yang ketiga, tapi kita bahas sedikit. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah, sabar dalam ketaatan. Ternyata Masya Allah, ketaatan perlu yang namanya
sabar. Tinggi. Zaman pandemi seperti saat ini, Masya Allah, tidak ada jalan lain kecuali kita bersabar. Taat kepada pemimpin harus perlu kesabaran. Pemimpin juga manusia, dia bukan nabi. Perlu ketaatan. Ya, kama qala ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Bersabarlah kamu, ya, bersabarlah ahlaka. Perintahkan perintahkan keluargamu untuk, ya, sholat dan bersabar di atasnya. Kalau kembali kepada ayat ini sebelumnya, ya, dalam surat Toha ayat 132, ayat ini bercerita tentang bahwasanya Allah katakan, jangan kamu lirikkan matamu kepada orang-orang yang kami berikan nikmat di antara mereka. Ya, jangan engkau lirikkan pandanganmu kepada orang-orang yang kami berikan nikmat di golongan-golongan mereka. Sehingga apa? Dikatakan zahrotan, itu adalah sebagai zahroh, penghiasan bagi mereka. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Biasa kan? Ini kembali sebelumnya ke ayat ya, yang sebelum kita bahas. Ya, kita melihat orang lain lebih mampu dari kita, lebih kaya dari kita. Bahkan orang kafir pun lebih kaya. Kok enak sekali, rezekinya lancar, warungnya ramai terus. Ya. Pokoknya lancar lah, tidak ada, seakan-akan tidak ada pernah kena musibah dan sebagainya. Maka Allah katakan jangan lirikkan pandanganmu ke sana. Sehingga ayat inilah turun, ya. Kemudian apa? Wa'mur ahlaka bis-sholah. Perintahkan keluargamu untuk tetap sholat dan bersabar di atasnya. Masya Allah, ini berat. Memang kalau sudah ngomong sabar gampang, tapi giliran sudah kena ikut ngamuk kita. Ya. Wa qala ta'ala, dalam firman yang lain dalam surat Al-Insan ayat 23-24, Allah Ta'ala mengatakan, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau Muhammad Al-Quran. Al-Quran ini tanzila. Tanzila ini bermakna berangsur-angsur, bertahap. Berapa tahun? 23 tahun setengah, sekitar itulah. Berangsur-angsur. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain Allah turunkan kitab plak. Ya, satu buku langsung turun. Seperti umatnya Nabi Musa alaihissalam, arba'ina yauma, diturunkan Taurat, diturunkan kitab, ya, kepada Nabi Musa alaihissalam hanya 40 hari. 40 hari. Ya. Kemudian apa? 40 hari sudah diturunkan, dijelaskan. Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, itu apa? Itu kitab. Disinilah semua hukum-hukumnya. Disinilah yang akan menata kehidupan kita. Apa jawaban Bani Israel? Masya Allah, siapa berani kayak gini? Ntar dulu, lihat dulu ini, cocok gak sama kami? Masya Allah. Padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, beliau, ya, mereka semua ini habis diselamatkan oleh Allah. Habis diselamatkan. Ya. Ntar dulu, ya, kan ceritanya Ijel itu menyembah sapi, anak sapi. Akhirnya Allah perintahkan untuk mereka bertobat, silahkan bunuh diri mereka masing-masing. Ada yang Allah tetapkan hidup. Nah, orang-orang yang diberikan hidup inilah yang diberikan kitab. Masih juga ngeyel. Ntar dulu, lihat dulu, cocok sama kami. Kalau tidak cocok kami ambil, kalau tidak cocok, Masya Allah, disesuaikan dengan akal mereka. Ya. Ini kitab-kitab terdahulu. Sedangkan Al-Quran Allah turunkan 23 tahun lebih.
Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah merasa Al-Quran tidak turun dalam surah Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kami tidak pernah ninggalin. Maka di sini Allah katakan, fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah atas hukum Tuhanmu. Berat. Ini namanya ketaatan. Dalam ketaatan perlu yang namanya kesabaran. Lihat ceritanya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam, perhatikan. Ketika bapaknya mengatakan, inni ara fil manami anni azbahuk. Bapaknya mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelih kamu. Kalau sekarang bapak kita ngomong ke kita gitu, apa jawabannya? Hah? Apa jawabannya? Tapi dengan mantap Nabi Ismail mengatakan apa? Qala ya abatif al, ya, ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sobirin. Nabi Ismail ini, ya, dalam ketaatan perlu yang namanya berat. Sekarang masalah sab kayak gini aja udah ribut kita ini. Belum apa-apa ini, masalah sab kita sudah ribut. Masalah protokol kita sudah ribut. Cuma inilah ketaatan perlu yang namanya sab. Tidak semua kita mampu, ya. Perlu, ya. Wahada minas sabr alal awamir. Inilah kesabaran di atas sebuah perintah. Li'annahu innama nazal alaihi al-Quran yuballighahu. Kenapa? Karena sesungguhnya diturunkan Al-Quran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, liuballighahu, agar Al-Quran tersebut disampaikan, fayakunu ma'muran bis-sabri 'ala tha'ah. Sehingga diperintahkan untuk bersabar dalam ketaatan. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Bersabarlah kalian, nafsaka, wasbir nafsaka. Ya, artinya nafsu ini, jiwa ini buat menjadi sabar. Ma'alladzi, bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ya, yang berdoa di pagi dan sore hari, yang mana mereka hanya mengharapkan wajah Allah. Ya. Ini dalam surat Al-Kahfi, wa hadza sabrun 'ala ta'atillah. Ini adalah kesabaran di atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru 'ala ma'an maksiatillah. Ini lagi lain, tingkatannya Masya Allah ini. Bersabar untuk meninggalkan maksiat. Ini lebih berat lagi. Meninggalkan yang biasa sudah minum, berat. Tapi ketika hijrahnya kuat, Masya Allah. Bersabar untuk ninggalin rokok bisa enggak? Sanggup nih ya? Insya Allah. Kasabri Yusuf. Seperti ini kita contoh nih, seperti sabarnya Nabi Yusuf an ijabati imra'atin. Tentang apa? Ajakannya wanita yang aziz, wanita raja, permaisuri, hai suda'athu ila nafsiha, yang mana digoda. Bi makanati laha fiha al-izzah wal quwwah wa sultan. Padahal perempuan itu memiliki izzah, wibawa, memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan alaih, wa ma'adzalika as-sabr alaih. Tapi beliau bersabar, Masya Allah. Ya, kalau dalam tafsir ya dikatakan sudah dibukai pindang nih. Ya. Kalau kucing pindang sudah di depan, ya sudah dibukai. Sehingga disinilah ceritanya tentang siapa namanya Zulaiha, ya Zulaiha, bagaimana dicibir, dinyinyiri oleh wanita-wanita semuanya, dari kalangan kerajaan yang lain, dari kalangan masyarakat. Oh, kok seneng sama budak. Oh, belum tahu dia. Diundang semuanya, semuanya diundang, yang perempuan-perempuan, kemudian dikasih lemon sama pisau. Baru ditanya yang perempuan, kamu mau lihat enggak budak si Yusuf itu? Ya, seperti apa sih orangnya? Baru, ayo keluar.
Tunjukkan pesonamu. Subhanallah, qatta'na aydiyahunna, dipotong tangannya. Dalam tafsir dikatakan qatta'na aydiyahunna, maksudnya apa? Hampir banyak wanita yang memotong tangannya sendiri, tidak merasa apa-apa, tidak merasa sakit. Kenapa? Dia sudah mengatakan kulna hasya lillah, masya Allah, subhanallah, mahadha basyara, ini bukan manusia, ini adalah malaikat. Rasul SAW pernah mengatakan separuh kegantengan di dunia ini diberikan kepada Nabi Yusuf, separuhnya lagi diberikan kepada seluruh laki-laki. Separuhnya dibagi ke seluruh laki-laki, separuhnya diberikan kepada, masya Allah. Kalau di antara kita siapa paling ganteng nih? Kalau saya Pak Saleh kayaknya. Nah ini ya, baik, insya Allah. Nah insya Allah. Nanti kita cerita lagi ya tentang, insya Allah kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.